semuanya, senang sekali rasanya saya Ririn kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Ngobrol Virtual. Dan Ngobrol Virtual kali ini spesial ulang tahun 17 Tribun Timur. 17 tahun Tribun Timur dan spesial juga kali ini kita akan live 17 jam nonstop. Ya, tema Tribun Timur kali ini yaitu 17 tahun, spesial 17 tahun yaitu mata lokal menjangkau Indonesia. So, saya Nur Fajriani akan bersama dengan narasumber spesial saya yaitu dengan Yuna, Duta Genre Sulawesi Selatan 2020. Saya sapa dulu kalau begitu. Hai Yuna. Halo Kak, Halo Yuna, apa kabar Yuna? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Tapi Yuna sebelum kita berbincang-bincang 1 jam ke depan, saya mau kembali mengingatkan kepada Tribuners dimanapun berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar kita semua terhindar dari COVID-19. So, tema kita hari ini adalah bagaimana duta genre dan juga remaja, aktivitas-aktivitas remaja di tengah pandemi COVID-19. Nah, Duta Genre Indonesia, Duta Genre Sulawesi Selatan 2020 ini akan berbincang bersama kita dan juga untuk Tribuners dimanapun berada. Kalau misalnya ingin memberi pertanyaan, ada sesuatu yang penasaran ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar di YouTube dan juga Facebook. Baik, saya ke Yuna dulu nih. Yuna, Ya sekarang Kak, aktivitasnya apa saja nih? sekarang Alhamdulillah kuliah online, terus kegiatan-kegiatannya juga dilakukan secara online. Banyak banyaklah kegiatan dilakukan secara online karena kan di masa pandemi tidak bisa kemana-mana. Jadi ya pasti bikin webinarnya online, ngajar kelasnya juga online. Kegiatan-kegiatan yang sama remaja juga pasti online. Jadi semua serba-serba online nih. Baik. Iya. Nah, untuk kegiatan Duta Genre sendiri nih. Kalau untuk kegiatan Duta Genre itu kan kebanyakan itu mengedukasi remaja. Jadi kayak ada kelas-kelasnya gitu Kak. Jadi setiap hari itu berbeda-beda dari satu sekolah ke sekolah lain lagi, tapi itu online, bisa via Zoom atau via WA. Jadi itu rutin dilakukan. Terus sekarang juga lagi aktif live Instagram bareng influencer atau dokter. Kebanyakan kayak gitu sih Kak. Oh, baik. Tapi nih pasti Tribuners di rumah nih penasaran. Sebenarnya tadi sudah ada gambaran nih soal duta genre. Ternyata duta genre itu adalah uh, duta yang dipilih untuk mengedukasi remaja. Nah, pasti nih Ya. penasaran Tribuners, sebenarnya duta genre itu terpilih dari instansi apa dan menjabatnya itu seperti bagaimana? Oke, jadi kami itu dipilih, diwadahi oleh BKKBN. Kami hadir itu sebagai representatif atau perwakilan dari remaja di Indonesia, karena kita nanti itu bakalan menghadapi bonus demografi. Sedangkan di masa bonus demografi itu bakalan banyak remaja nantinya Kak, usia produktif itu bakalan banyak. Nah, akhirnya BKKBN memunculkan kita-kita nih, duta-duta genre sebagai ajang perubahan bagi remaja lain. Jadi kita saling bahu-membahu untuk menciptakan remaja yang unggul. Karena untuk menyiapkan bonus demografi ini harus betul-betul direncanakan supaya Indonesia tidak lagi berada di posisi negara yang berkembang, tetapi kita bisa menjadi negara yang maju. Tujuannya ada Duta Genre ini adalah untuk menciptakan generasi emas. Seperti itu, Kak. Baik. Jadi duta genre itu dilahirkan oleh BKKBN Nah, dan ada di setiap daerah termasuk iya, Sulawesi betul. Selatan. Nah, baru-baru juga ini saya dengar kalau duta genre itu ada yang tingkat nasionalnya. Jadi bisa sampai ke taraf nasional nih. Jadi bersaing lagi antara duta-duta eh, antara daerah-daerah bersaing di kancah nasional. Nah, Iya, bisa betul. diceritakan nggak Yumna? Eh, tahapnya itu bagaimana? Terus eh, duta genre di sana tuh terpilihnya seperti apa? Dan Yuna sendiri berhasil mendapat eh, predikat atau piala yang keberapa? Iya. Jadi prosesnya itu ribet ya Kak, lama juga, tidak gampang, tidak mudah karena duta genre itu ya kalau bisa dibilang kayak miss-miss juga. Tapi kan kalau
kita itu dia itu khususnya pada permasalahan remaja. Jadi kita itu lomba membawa sebuah kasus remaja dan kita harus bawa juga solusinya gitu. Nah, jadi pertama-tama itu kita mulai dari kabupaten kota. Per kabupaten kota itu kan masing-masing ada duta genrenya. Kita pemilihan di situ dulu. Setelah dari situ perwakilan setiap kabupaten, nah nanti masuk deh untuk lomba ke provinsi. Nah, nanti provinsi itu lomba semua kabupaten. Kalau khususnya di Sulawesi Selatan itu kan kita punya 24 kabupaten kurang lebih. Nah, itu kita diperlombakan. Nanti juaranya satu putri, satu putra. Jadi dia berpasangan Kak kalau kita genre. Iya. Jadi setelah kita lolos di provinsi, juara satu provinsi, nah kita lagi diperlombakan lagi bareng provinsi-provinsi lainnya, 33 provinsi lainnya. Jadi kita itu lomba secara virtual, berpasangan, jadi sekitar ada 68 orang, cowok-cewek, putra-putri, duta genre. Iya. Nah, nanti itu BKKBN pusat nasional itu memilih 5 pasang duta genre perwakilan se-Indonesia. Nah, alhamdulillah karantina selama sebulan secara virtual itu saya berhasil menjabat sebagai duta genre Indonesia Putri Harapan 1 2020. Iya, Kak. Jadi baru-baru lombanya itu diadakan bulan 12 akhir tahun 2020. Jadi kayak kita ini menjabat baru-baru juga dan sekarang lagi kegiatan menyelesaikan program kerja. Seperti itu. Sebelum kita bahas program kerja nih, Yuna ini sebagai juara Harapan 1. Tadi kan saya sempat dengar nih, katanya ada kasus yang dibawa ke nasional. Nah, Yuna sendiri membawa tuh kasus seperti apa di Sulawesi Selatan yang dibahas di tingkat nasional yang membuat Yuna sendiri menjadi juara Harapan 1? Ya, jadi kasus yang saya bawa itu kasus pernikahan dini, Kak. Kan kita itu di Sulawesi Selatan itu kan kita orang Bugis. Banyak sekali orang yang negative thinking terhadap uang panai, pernikahan dini, yang kita kan adatnya itu masih kental. Di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia, hasil riset saya sendiri, orang itu semua takut sama orang Bugis karena adatnya yang begitu kental dengan uang panainya. Nah, akhirnya banyak yang beredar kasus bahwa cewek-cewek di Sulawesi Selatan itu banyak yang dijual karena uang panainya yang mahal. Nah, akhirnya saya membawa kasus itu, kasus pernikahan dini dengan mengubah persepsi orang-orang se-Indonesia bahwa kita itu orang Bugis, orang Sulawesi Selatan itu bukannya menjual para gadis mereka, tetapi itu adalah sebuah tradisi di mana itu adalah sebuah sirik kita gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya itu tingkat harga diri kita itu ada di uang panainya gitu. Kalau kita mau analisiskan itu, misalnya kalau ada cowok yang mau sama kita itu, kalau orang Bugis itu dia harus berjuang dulu. Seberapa banyak sih yang bisa dia kasih untuk kita gitu. Dia mau berkorban untuk kita itu apa-apa saja. Nah, jadi saya mengubah persepsi orang-orang di sana bahwa itu masalah uang panai. Itu berarti adalah tradisi yang memang kita masih kuat sekali, masih kental sekali yang kita pegang. Dan kalau masalah pernikahan dini sendiri itu, itulah yang saya bawa menjadi kasus yang sangat urgent untuk diperbaiki karena tingkat pernikahan dini yang sangat tinggi itu menyebabkan angka stunting juga itu tinggi, Kak. Karena sejatinya kita, anak-anak genre beserta BKKBN itu, kita itu punya tugas untuk bagaimana mencari apa sih penyebab stunting. Nah, penyebab stunting itu karena banyak keluarga yang menikah tanpa persiapan. Mereka menikah di bawah umur, tidak sesuai dengan umur yang sudah ditetapkan. Nah, akhirnya karena mereka tidak siap dengan pernikahan mereka, mereka tidak melakukan perencanaan sebelumnya, tidak ada hal pengalaman yang mereka lakukan sebelumnya, akhirnya anak yang mereka lahirkan itu terkena stunting, kurang gizi. Dan itulah penyebab kenapa di Indonesia itu banyak sekali banyak yang masih bodoh anaknya, kan kalau stunting itu udah masuk yang itu kurang mampu gitu otaknya, terus banyak yang susah belajar, banyak yang kurang mampu, itu semua karena kurang persiapan, kurang 1000 hari pertama kehidupan, seperti itu, Kak. Iya, jadi stunting memang saya
beberapa baca-baca artikel dan juga informasi-informasi yang saya dapatkan bahwa stunting juga menjadi masalah utama yang harus Iya, diselesaikan oleh pemerintah karena betul. stunting juga di Sulawesi Selatan pun angkanya masih terbilang cukup tinggi ya Tinggi. gitu di Iya, Indonesia pun seperti itu dan setelah Yuna melakukan survei dan analisis ternyata salah satu yang membuat angka stunting di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan itu tinggi adalah karena pernikahan dini. Jadi iya, betul. kurangnya edukasi ke orang tua anak tersebut tentang bagaimana sebenarnya menumbuhkan anak yang baik, bagaimana siap menjadi orang tua dan lain-lain. Wah, jadi kasusnya sangat Iya, pas begitu. iya, betul. Waduh, mantap sekali. Dan uh, kasus yang dibawa ini membawa juga Yumna mendapat harapan satu duta genre Indonesia. Itu yang dipakai Indonesia atau Sulawesi Selatan? Indonesia ini, Kak. Wah, jadi kalau kemana-mana sekarang sudah jarang menggunakan yang Sulawesi Selatan ya, lebih sering ke yang pakai Indonesia. Ya, karena kan kita representatif dari Indonesia, jadi kita yang bawa nama se-Indonesia gitu. Waduh, bagaimana nih rasanya Yumna nih terpilih dengan kasus yang membuat Yumna berhasil mendapat harapan satu dan juga Yumna sekarang sudah dinobatkan sebagai duta genre Indonesia. Bagaimana nih Perasaannya, perasaan Yumna sebagai remaja? perasaannya itu ya luar biasa ya, Kak. Tapi tidak disangka-sangka juga, karena saya kan anaknya juga anak yang aktif juga, maksudnya bukan, awalnya tidak ada pengaruh untuk ke sana gitu kan, untuk menjadi duta genre tidak. Tapi kalau misalnya pengalaman menjadi anak PIK, jadi oh ya Kak, mau cerita sedikit bahwa sebelum menjadi duta genre itu kita harus menjadi anak PIK dulu. Apa? PIK Apa? itu anak PIK. PIK itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi itu representatif dari setiap sekolah. Jadi kita itu kayak di sekolah itu kan kita tahu guru BK. Jadi kita itu bantu guru BK, Kak. Jadi kita membantu teman-teman yang ada di sekolah yang punya masalah itu, kita bantu guru BK untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena anak-anak kan itu jarang sekali ada yang mau bicara sama orang tuanya. Mereka itu lebih memilih bicara sama temannya. Karena lebih nyaman gitu sama temannya. Iya. Curcol. Gitu. Iya. Jadi, tapi ini Tribunals juga mungkin pengen tahu nih, Yumna dari sekolah SMA-nya tuh dari mana, terus sekarang tuh kuliahnya di mana. Mungkin bisa nih dikasih tahu dulu Tribunal Setengah. Tadi kan sudah dijelaskan ternyata Yumna ini menjadi salah satu siswa yang juga membantu guru BK dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kolega atau kawan-kawannya di sekolah. Silakan Yumna. Iya. Oh iya, halo teman-teman. Jadi saya itu SMA di SMA Negeri 17 Makassar. Terus sekarang itu kuliah di Universitas Muslim Indonesia, jurusan sastra Inggris. Jurusan sastra Inggris. Jadi pasti teman-temannya Yumna bangga nih satu kelas ini berteman dengan duta genre Indonesia. Tentunya juga Yumna selalu diskusi-diskusi berbagai masalah-masalah bersama teman-temannya. Iya. Jadi ya salah satu hal yang harus dilakukan gitu, kita harus tahu juga sekeliling kita sebelum memahami orang lain. Jangan sampai kita memahami seluruh Indonesia tapi teman terdekat kita tidak tahu masalahnya. Betul sekali. Nah, ini kan juga temanya 17 tahun Tribun Timur sudah berumur 17 tahun nih, yang ke-17 tahun. Nah, ini juga kalau umur manusia nih kayak remaja-remajanya nih. Makanya nih di Tribun Ngobrol Virtual sengaja kita hadirkan remaja yang saat ini sangat berkontribusi terhadap negeri kita, yaitu Yumna. Nah, juga selain duta genre ternyata Yumna juga ini Tribuners saya bisa tahu Yumna ini karena Yumna cukup namanya cukup dikenal-kenal di beberapa aktivitas dan juga instansi karena Yumna ternyata selain duta genre sebelumnya juga menjabat jadi duta-duta lainnya nih. So, apa saja dutanya langsung kita tanyakan. Jadi sebelum duta genre ini jadi duta apa nih Yumna? Oh iya, jadi alhamdulillah sebelum jadi duta genre itu saya pernah menjabat jadi duta baca pelajar, khususnya pelajar iya Kak. Dan pernah juga itu ada digalakkan LGBT kan, jadi pernah saya juga jadi duta anti LGBT gitu. Anti LGBT?
ya menyemarakan pas itu hari kan lagi marak-maraknya LGBT. Jadi kita membahas fokus LGBT gitu. Jadi representatif sebagai perwakilan bahwa kita yang menolak LGBT. Seperti Oh, itu. baik. Jadi selain duta pelajar juga pernah menjadi duta anti LGBT Sulawesi Ya, Selatan. Menjadi istilahnya nih jam terbang dutanya nih sudah eh, merasuk ke jiwanya, wah, begitu ya istilahnya. Nah, oke, Tribuners, kita juga mau beritahu dan juga mau kepo ini. Yumna sendiri di Duta Genre Indonesia ini programnya yang khusus Sulawesi Selatan itu apa saja, mungkin bisa dijabarkan seperti apa, dan kalau misalnya Tribuners di rumah nih ingin ikut, misalnya ternyata Yumna programnya salah satunya itu seminar, mungkin iya. caranya untuk ikut itu gimana? Silakan Yumna. Iya, kalau masalah program kerja itu, kalau yang di Sulawesi Selatan itu ada banyak juga sih, Kak. Tapi kalau untuk Tribuners semuanya, teman-teman, khususnya yang masih sekolah atau Kak Bapak Ibu yang punya anak remaja, saya punya kelas. Kelas saya itu kelas inspirasi namanya. Itu gratis saya buat. Saya mau, tujuannya itu saya mengajar anak-anak remaja itu bahasa Inggris, mengaji, saya ajar juga mereka pelajaran-pelajaran lainnya, intinya khususnya itu public speaking. Jadi di dalamnya itu saya membuat kelas, kita saling menginspirasi. Jadi satu cerita teman yang bisa menginspirasi teman yang lain itu kita saling sharing gitu, Kak. Jadi Dalam kelas inspirasi itu. ya, jadi hubungan kekeluargaannya dapat, terus kita juga saling memahami satu sama lain. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok ini temannya ada yang bermasalah, kita ini sebagai teman bantu menyelesaikan permasalahannya teman kita misalnya. Jadi kan remaja juga fungsinya duta genre ada. Selain itu kelas saya juga jalan karena kita bisa saling menginspirasi sekaligus kita sebagai duta genre itu bisa memahami masalah-masalah yang ada pada remaja. Itu salah satunya. Itu kelas saya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan lainnya itu saya lakukan secara online, Kak. Siapa tahu Tribuners semua yang aktif Instagram misalnya, jadi saya selalu live Instagram bareng dokter-dokter influencer, dokter-dokter hebat yang ada di Sulawesi Selatan. Saya juga suka koordinasi kerjasama sama pemuda-pemuda lainnya yang aktif begitu kan. Jadi siapa tahu ada Tribuners yang mau live bareng saya, boleh, kita bisa bahas masalahnya teman-teman seperti apa, kita bisa sharing di live itu karena sekarang kan kita itu di masa pandemi kebanyakan aktif di sosial media. Jadi salah satu tempat untuk bisa kita curhat itu ya di sosial media pastinya. Seperti itu, Kak. Jadi ada Itu sih kelas kalau inspirasi. yang kegiatan utama. Iya. Kelas inspirasi nih. Nah, informasi juga nih buat Tribuners yang mau sharing bareng atau mau nonton juga, mungkin bisa Iya. gabung di bersama Yumna di kelas inspirasi. Tapi cara gabungnya nih Yumna, mungkin follow Instagram atau Oh iya, betul. Chrome atau gimana? Ya, silakan. Kalau Instagram saya itu @yunadialil_iman. Nggak, ulang lagi Uh, nih pelan-pelan. Yuna gimana kira gitu? Yuna Yunadialil_iman. Iman. Yunadialil_iman. Terus kalau misalnya teman-teman juga mau lihat kegiatan saya juga punya YouTube channel. YouTube channel itu khusus untuk meningkatkan literasi pada remaja. Jadi saya juga masih menjabat sebagai duta baca. Jadi saya buat sebuah channel. Jadi nama channelnya itu Duta Baca Pelajar. Jadi silakan teman-teman mampir melihat kegiatan saya, keseharian saya. Siapa tahu ada dari teman-teman yang mau gabung di acara saya bisa panggil sebagai bintang tamu, ataukah ada dari teman-teman yang penulis mungkin, ataukah di bidang literasi lainnya, silakan. Siapa tahu mau join, kita bisa sama-sama bikin acara. Gitu Baik. kan. Nama YouTube-nya nih, kasih tau dulu nih. Ya, nama YouTube-nya itu tadi, Kak, Duta Baca Pelajar. Oh, Duta Baca Pelajar juga. Di situ Yumna juga ya. Ya, saya selaku hostnya. Oke, baik. Nah, Ya. tadi sudah ada nih nama Instagram, nama YouTube juga untuk kelas-kelas inspirasi dan juga saling memotivasi, dan juga pelajaran-pelajaran untuk para remaja juga banyak terkandung di dalamnya istilahnya. Nah, Iya. Tribunas yang kayak tadi belum sempat catat, mungkin bisa nanti DM ke Instagramnya Tribun Timur, nanti kita kasih tahu nama Instagramnya Kak Yuna.
Iya. Tapi Kak Yuna sekarang umurnya berapa? Oh ya, jadi saya alhamdulillah umurnya 19 tahun. Ya masih belasan tahun ya Kak, Ya, remaja banget. remaja banget. Eh, Iya, maba-maba istilahnya, iya, masih maba. Mama. Jadi Tribuners ini kalau mau kelas inspirasi tadi lagi saya ulangi, kalau mau kelas inspirasi bisa segera menghubungi Yuna dan Iya, akan saling sharing bersama. Oke, iya. baik. Yuna, selain kelas online mungkin Yuna, aktivitas-aktivitas keseharian Duta Genre itu sendiri, ini bacanya sih genre atau genre? Genre. Gen, Jadi genre itu ada kepanjangannya Kak, generasi berencana. oh, saya kira tadi generasi remaja, generasi Generasi berencana. berencana. Iya, Oh, iya. Ini kan sudah bulan 2 nih, masih ada 9 bulan atau 8 bulan lagi Yuna iya kurang lebih. Iya Kak, kurang lebih. Baik-baik. Terus kalau ini nih masuk ke selain duta genre tadi, ke Yuna lagi nih. Yuna sebenarnya cita-citanya jadi apa sih? Oh iya. Cita-citanya insya Allah diaminkan ya Tribuners. Hmm, Jadi presiden, amin. Wah, amin. Nah, kalau Yuna jadi presiden, kita bisa membuktikan kepada Tribuners dimanapun berada kalau perempuan juga bisa memimpin, menggantikan Iya, Ibu betul. Megawati. Jadi, setelah Ibu Megawati, ada lagi presiden Yuna. Bisa saja nih 2030-an ke atas, kenapa tidak? Gitu kan? Iya, Ya, betul. jadi Yuna harus sekarang lebih banyak belajar lagi dan lebih banyak mencari ilmu. Waduh, saya juga Tribuners. Jadi setelah tahu ternyata ada kelas inspirasi, saya yang umurnya sudah 20-an nih, sudah kepala-kepala dua nih. Jadi kayak ingin sekali ikut kelas inspirasinya Yuna. Baik. Iya, Kak. Yuna, tapi waktu seleksi tingkat nasional itu rata-rata yang dibahas oleh remaja-remaja masalah-masalah apa saja nih selain tadi masalah pernikahan dini. Mungkin yang juara satunya itu membahas tentang masalah apa, terus juara duanya itu membahas tentang masalah apa, supaya mungkin Tribuners tahu nih kalau oh ternyata masalah ini yang sedang urgent nih di Indonesia. Baik, silakan Yuna. Jadi masalah-masalahnya itu yang kita sering bahas itu yang paling paling sering itu kenakalan remaja, narkoba, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, pergaulan bebas, pernikahan dini, terus LGBT juga masuk. Pokoknya hal-hal yang sering dilakukan sama remaja, Kak. Geng-geng motor. Ya, jadi hal-hal yang perilaku menyimpang yang banyak pelakunya remaja itu kita bahas semuanya. Dan yang paling sering dan yang paling urgent itu adalah seks bebas, seks di luar nikah. Seks di luar nikah. Itu Iya. juga yang jadi uh, juara satunya kasus yang Iya. dibawa. Artinya nih itu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Terus Iya. solusi yang didapatkan dari uh, forum duta genre Indonesia itu apa untuk beberapa hal-hal yang menjadi perhatian remaja? Sebagai duta genre yang untuk perhatian kita itu ya kita cuma mengedukasi kan Kak, memberikan pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, terus bagaimana sih itu pacaran yang sebaiknya. Jadi boleh pacaran, tapi kan kalau kayak orang dulu itu kan pacaran cuman kirim-kirim surat. Sekarang itu anak-anak sekarang itu kayak udah tahu bagaimana gayanya mereka sekarang Kak. Jadi dibilang romantis kayak film-film, tapi arahnya negatif. Dibilang tapi tidak malahan sama kasarnya itu rantas ya Tribuners. Kayak betul sekali. Iya, jadi kayak gimana ya kita sebagai anak seseorang yang melihatnya kalau kayak kakak Karirin nih misalnya. Kalau kayak Karirin ini kan udah dewasa, pasti kalau lihat anak-anak yang masih bocah terus pacar-pacaran yang kayak enggak tapi gimana ya kayak apa sih anak-anak kenapa jadi kalau bahasa Makassarnya itu kenapa ki dulu begitu, apa masalah hidup tak begitu. Betul. Jadi ada juga biasa di Instagram itu banyak yang sharing banget sih, banget. Iya, gitu Kak. Padahal sebenarnya itu tidak baik menjadi contoh. Ya, betul. Jadi kita yang dewasa misalnya udah bagus nih pemikirannya, udah melewati semua masa-masa itu, malah jijik begitu. Jijik melihat hal-hal yang seperti itu. Makanya kita yang
udah sadar, sebaiknya kita jangan peduli sama diri kita sendiri. Sebaiknya kita merangkul juga adik-adik yang ada di bawah kita, teman-teman yang ada di sekitar kita, bahwa sadarlah wahai manusia, sadarlah wahai teman-teman bahwa kita juga ini yang misalnya umur kita ini yang misalnya udah dewasa, kita juga udah mengalami hal-hal seperti itu. Dan hal-hal seperti itu tidak baik sebenarnya. Memang ya Kak, tidak bisa dipungkiri bahwa masa remaja itu adalah masa di mana menggebu-gebu itu cinta. Cintanya tuh lagi super, pokoknya tuh darahnya itu lagi panas-panasnya untuk saling mencintai. Nah, disinilah kita sebagai seseorang yang sudah paham, kita rangkul orang-orang yang ada di sekitar kita, minimal adik kita lah misalnya. Misalnya mereka, kan kita ada namanya itu, apa lagi ya namanya istilahnya itu? Kalau kita ini, pubertas. Misalnya lagi puber itu kan kayak semuanya mau dicoba, masa-masa pubertas itu kan dibilang masa-masa paling indah, hal-hal yang tidak pernah dirasakan itu baru dirasakan. Nah, disinilah peran kita sebagai genre misalnya, ataukah siapapun lah bisa melakukan itu. Nah, kita yang orang dewasa, kita memberitahukan bahwa tidak apa-apa mencintai, asalkan mencintai dengan cara yang benar, tidak menghalalkan segala cara, karena sekarang anak-anak sekarang itu apapun dianggap benar. Peluk-pelukan di jalan dibilang ciuman di jalan dibilang apaan itu viral dari CCTV terekam dan viral di sosial media, dan buat kita yang sudah mengerti dan terutama duta genre menjadi hal yang harus diedukasi kembali. Betul. Apalagi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi ini ya Kak, budaya. Kita itu sebenarnya Indonesia, tidak usah lah jauh-jauh se-Indonesia. Kita di Sulawesi Selatan saja. Kita ini kan adatnya tinggi. Kenapa begitu? Jadi sebenarnya itu yang perlu diedukasi juga itu bukan remajanya saja, tetapi orang tuanya, Kak. Karena sekarang banyak sekali pokoknya orang tua yang sudah menganggap anaknya dewasa, tetapi perlakuan anaknya itu tidak mencerminkan anaknya anak dewasa, tidak. Malahan mereka itu berada di situasi yang labil. Ketika anak yang sudah mengalami pubertas labil, lalu mereka tidak didampingi, inilah biasa mereka jadi anak yang tidak tahu arahnya kemana. Ibaratnya itu kalau kita bikin sebuah kerajinan, kerajinan tangan, yang apalagi namanya tuh Kak, yang kita bikin itu tempat, itu apa sih kerajinan tangan yang buat pakai tangan itu apa? Iya, kerajinan ya, ada tuh yang bambu-bambu yang dirakit-rakit. Ya itu. Misalnya kita buat apapun lah gitu kan, kita buat kerajinan. Sama anak kita itu, jadi untuk Tribuners, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton, tabe, anak tak itu adalah representatif dari apa yang kalian buat. Mereka adalah apa yang kalian berikan kepada mereka. Jadi sama kalau ketika kita membuat karya, apa yang akan menjadi karyamu itu sesuai dengan apa yang tanganmu berikan. Jadi kalau kalian, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana, ya Tribuners misalnya semuanya, terus punya remaja, punya adik, punya kakak, ataukah punya sepupu remaja, jadi jangan sekali lepas mereka. Jadi mereka itu harus dibina betul-betul. Mereka harus diberikan pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu perlu sekali kehati-hatian. Karena jangan sampai, jadi masa remaja itu anggaplah gini Kak, dia masih garis lurus gini. Mereka akan bertumbuh sesuai dengan apa yang kita berikan, apa yang orang sekitarnya berikan, apa yang orang tuanya berikan. Jadi kalau orang di sekitarnya itu belok, otomatis seharusnya tanaman ataukah kerajinan yang kita buat seharusnya menjadi cantik, mereka jadi hasilnya itu tidak bagus gitu. Sama dengan remaja, representatif dari apa yang kita buat itu tercermin dari situ. Jadi itu betul-betul ya, kita harus saling membentengi, harus penuh dengan edukasi, penuh informasi, harus tahu betul-betul bahwa ternyata ada hal yang seharusnya kita pahami lebih baik begitu, supaya di masa muda mereka itu tidak ada penyesalan. Karena yang saya lihat sekarang ini kan Kak, apalagi sudah pengaruh akhir zaman, sudah banyak sekali pengaruh globalisasi. Nah, inilah yang mengakibatkan banyak sekali remaja yang di luar dari kendali kita, seperti itu. Betul.
Itu juga dengan apa yang dijelaskan Tribuners, apa yang dijelaskan oleh Duta Jenderal Sulawesi Selatan 2020 ini juga sangat berhubungan tentunya dengan tadi kasus yang dibawa ke tingkat nasional, yaitu pernikahan dini. Jadi kalau misalnya pernikahan dini orang tuanya ternyata belum juga siap untuk memiliki anak, selain dari stunting juga ya tentu edukasi kepada anaknya saat bertumbuh besar itu juga jadi kurang gimana ya, karena sebenarnya masih perlu dia mendapatkan edukasi juga dari orang tuanya, tapi harus mengedukasi anaknya lagi. Nah, angka kematian ibu juga semakin naik, Kak. Angka kematian anak begitu pun. Jadi karena belum siap, ceweknya kan kita itu banyak sekali pernikahan dini di bawah umur 20 tahun. Bahkan ada yang masih 15 tahun, masih SMP itu sudah menikah. Akhirnya apa? Anaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Dan inilah salah satu permasalahan yang sangat rumit di negara kita. Jadi inilah permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dulu sebelum kita menghadapi bonus demografi. Sedangkan waktu ini kan berjalan terus. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya kita Indonesia itu seperti apa, makanya kita harus mulai dari sekarang. Seperti itu. Dan juga perannya Duta Genre untuk selalu mengedukasi para remaja. Waduh, jadi keren sekali ya rupanya Tribuners. Ternyata banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang remaja yang dibahas oleh Duta Genre di tingkat nasional. Tadi juga ada soal pernikahan dini, terus ada juga soal ternyata pergaulan bebas dan narkoba dan lain-lain. Waduh, saja jadi kayak tadi Yuna menjelaskan kayak, oh iya ya, ternyata yang misalnya pacar-pacaran itu sering sekali viral, terus anak-anak yang joget-joget TikTok sebenarnya joget-joget TikTok sebenarnya boleh, cuma mungkin yang tidak berlebihan, terus juga sampai yang viral sedikit-sedikit itu ada apa-apa tuh viral ini lagi. Ini yang baru viral ini anak remaja yang sering freestyle yang angkat-angkat ban motor itu. Pergaulan angkat-angkat ban motor itu sering sekali akhir-akhir ini di Sulawesi Selatan menjadi sorotan. Nah, betul sekali. Waduh, jadi banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya di Duta Genre. Untuk Sulawesi Selatan sendiri, ini panelnya Yuna, yang cowoknya itu sekarang aktivitasnya sama seperti Yuna, jadi saling berdampingan kalau untuk mengedukasi atau ada kegiatan-kegiatan BKKBN. Oh, yang pasangan saya, Kak? Iya, pasangannya Yuna. Itu selalu berpanel, maksudnya setiap ada kegiatan jalan bareng untuk mengedukasi atau gimana? Sebenarnya ada juga yang jalan bareng, tapi kalau masalah program kerja itu masing-masing, Kak. Jadi tidak masing-masing. Iya, jadi kayak kan kalau pasangan saya itu dia di Baru, orang asli Baru. Kalau saya kan di kota, jadi pastilah kebanyakan kegiatan saya di kota, dia di kabupaten. Kalau Duta Genre yang laki-laki pasti penasaran nih, Tribuners tadi sudah dibahas tentang ada pasangannya Duta Genre nih. Kalau Duta Genre yang laki-laki tadi sudah kuliah atau gimana? Masih SMA? Iya, sudah kuliah. Oh. Dia mahasiswa semester 5 di Unhas, Fakultas Hukum. Ya. Seniornya Yuna. Iya, Kak. Oke, baik nih. Yuna banyak sekali edukasi, saja jadi black ini. Ternyata begini kasus-kasus yang terjadi. Tapi Yuna sejauh ini selama menjabat, mungkin ada beberapa remaja yang mungkin curhat ke Yuna nih. Ternyata kan tadi ada Yuna nih kasih tahu nih kalau bakal diedukasi nih remaja yang merasa punya masalah, terus kayak nggak tahu bakal dicerita kemana. Nah, dia memilih Yuna misalnya jadi tempat untuk curhat sekaligus memberikan solusi. Tapi sejauh ini ada enggak Yuna? Mungkin remaja kasusnya seperti apa, terus minta solusi itu kayak gimana? Iya, jadi kalau masalah curhat-curhat itu bareng saya sendiri banyak ya, Kak, karena mulai dari saya jadi anak PIK itu kan mulai dari SMP. Saya sudah lama bergelut bergabung sama jadi anak PIK itu dari SMP, jadi kurang lebih sudah 7 tahun lah saya jadi anak PIK. Dan anak PIK itu pasti saya banyak berinteraksi dengan remaja, jadi banyak sekali kasus ya, lumayan banyak lah Kak, kasus yang saya tangani, sampai ke anak-anak yang narkoba, yang punya masalah hamil di luar nikah misalnya, ataukah di pernikahan dini, banyak sekali Kak yang curhat.
Yang Apalagi curhat. masalah-masalah hati, kan remaja itu Hmm. kalau ngumpul sedikit pasti gosipnya masalah hati, masalah pacarnya, mantannya, ya banyak sekali Kak. Itu Banyak. WA, Instagram, Facebook saya itu penuh dengan curhatan-curhatan mereka. Jadi kayak mirip Mama Dedi kedua, tapi isinya itu cuman Hmm. masalah hati, dari hati ke hati. Hmm. Siapa tahu nanti kita bisa bikin acara bareng Tribun Timur dari hati ke hati kan. Ya, bisa mungkin Yuna dan kawan-kawannya jadi narasumber. Iya Kak, siap. Oke, baik. Tapi Yuna, kalau untuk Tribuners juga nih di rumah, kalau misalnya kan tahun ini bakal ada pergantian duta genre. Nah, mungkin Tribuners yang kurang informasi dan juga tertarik ternyata mau mengedukasi juga remaja-remaja cara menjadi duta genre atau seleksi-seleksi yang dilakukan itu seperti apa? Mungkin Yuna bisa cerita? Iya, kalau misalnya ada dari Tribuners remaja-remajanya yang mau gabung dari Duta Genre boleh-boleh sekali. Hmm? Intinya kita banyak-banyak perdalam lagi, baca permasalahan tentang remaja apa, terus gabung di PIK, rasakan sensasinya bergabung bareng remaja dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kalau kita mau jadi duta genre itu bukanlah hal yang mudah ya teman-teman, karena itu adalah tanggung jawab yang besar bagi kita karena kita menjadi contoh, kita menjadi role model bagi remaja lainnya. Sedangkan remaja itu adalah makhluk yang mut-mutan. Baperan. Ya, makhluk yang baperan. Jadi kita sebagai duta genre itu Hmm? jangan ikut ke remaja yang mut-mutan, tetapi kita harus menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi. Supaya ketika kita bertemu dengan teman kita, teman-teman sebaya kita yang punya masalah mut-mutan atau baperan, nah kita bisa berperan di situ. Memberikan pemahaman, memberikan edukasi bahwa jangan begitu ya teman-teman, kita harus tenang misalnya menghadapi suatu masalah. Jadi menjadi duta genre itu bukanlah hal yang mudah, banyak juga tes-tesnya. Kalau misalnya nanti mau tahu infonya, silahkan dicek di Instagram Forum Genre Sulsel. Ya, di situ kita bisa mendapatkan informasi tentang kapan pemilihan duta genre, khususnya di Sulsel. Seperti itu, Kak. Nanti bakalan ada diberitahukan. Oke, di website resminya BKKBN. Iya. Kalau untuk ini sendiri Yuna, Yuna berhasil mendapat uh, dicanangkan sebagai duta genre Sulawesi Selatan itu sebelumnya uh, sudah berapa yang istilahnya disingkirkan nih. Jadi seleksi-seleksi dan artinya Yuna, ada berapa orang yang ternyata tertarik untuk bergabung di duta genre? Iya, jadi untuk masuk jadi duta genre itu banyak juga seleksinya Kak, karena kan dipilih dulu dari sekolah. Misalnya sekolah atau ke kampus, kan dipilih dulu. Siapa yang berprestasi, siapa yang punya pengalaman di PIK, nah itu masih di situ masih dipilih. Itu sekitar berapa orang ya, sekitaran 20 lah. 20 lah jadi perwakilan. Setelah itu selesai keluar dari kampus atau sekolah, keluar, nah masuk lagi tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten begitu juga, 20 sampai 30 orang lah persaingannya. Nah, setelah dari situ barulah kita masuk ke provinsi. Provinsi begitu juga. Provinsi itu kan ada 24 kabupaten. Jadi 24 kabupaten itu jadi ada 24 orang yang kita lawan, Kak, dan pemenangnya cuma dicari satu. Satu itu untuk dibawa ke nasional nanti kalau yang juara. Oh, Seperti itu, jadi Kak. Yuna pasnya ke nasional nggak berpameran sama yang duta genre laki-laki tadi? Ih, partner Oh, sama. partner. Oh, maksudnya satu Iya, pasangan yang ke iya, nasional. satu Nah, partner. yang jadi penasaran nih, tadi benar saja jadi penasaran. Yang tadi kan Yuna bawa ke tingkat nasional itu masalah pernikahan dini. Kalau Iya. untuk yang cowoknya bawa masalah atau kasus apa? Kalau nggak salah itu masalah stunting kayaknya dia, Kak. Oh, jadi berhubungan ya, saling Iya, berkesinambungan. iya. Jadi kita itu bawa masalah ke nasional itu ya permasalahan-permasalahan yang urgent seperti itu yang menyangkut keluarga di Indonesia, yang menyangkut remajanya seperti itu. Baik, baik. Dan kalau saya mau cerita sedikit Kak tentang kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu ada pada bedanya dengan duta-duta yang lain itu, misalnya Oh, duta bahasa Kak, atau duta dengan pelajar, duta genre. bedanya ya, Uh, bedanya duta genre itu apa? Karena kita itu
masuk remaja terus sama keluarganya juga, jadi berkesinambungan gitu. Jadi pembahasannya bagus karena kita menyiapkan sosok keluarga di Indonesia nanti seperti apa. Jadi ada persiapan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya duta-duta yang lain itu kan ya khusus bagiannya sendiri, tapi kita tidak banyak representasinya, banyak sekali. Gitu. Waduh, ternyata bisa enggak kalau umur 24, 20 ke atas itu jadi tajam? Boleh, jadi Oh, bisa. boleh. Wow. Iya, boleh. Jadi dia itu yang jadi genre itu batas usianya itu 24 tahun, Kak. Karena kan memang kita itu genre dan BKKBN itu usia remaja menurut kami itu umur 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Yeay, saya masih remaja. Iya, jadi usia remaja itu ya 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi masih remaja namanya. Kalau 25, waktu Ya nih. itu sudah masuk ya usia dewasa seharusnya. Tapi kan umur itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Bisa saja masih muda sudah dewasa. Itu tergantung dengan pengalaman dan cara pikir. Aduh, Yuna keren banget nih ya duta genre nih. Pantas banget dijadikan duta genre. Banyak sekali aktivitas, banyak sekali pengalaman-pengalaman, banyak sekali ke tingkat nasional pun. Di Sulawesi Selatan pun bahkan membuat kelas inspirasi live bareng dokter-dokter. Sejauh ini sudah sejak dihadirkan program kelas inspirasi yang sudah jadi mungkin bisa Yuna ceritakan yang sudah menjadi narasumber Yuna itu di bagian-bagian apa? Narasumber apa nih, Kak? Yang live? Kelas inspirasi yang live tadi. Oh, kalau khusus yang live itu pernah live bareng dosen Fakultas Kedokteran, sekaligus dokter juga. Pernah juga live bareng dokter spesialis neurologi, pernah juga bareng mahasiswa kedokteran, pernah juga bareng, agak lupa sih Kak, tapi kebanyakan dokter sih, dokter yang kebanyakan influencer. Dokter yang dokter neurologi itu tadi siapa? Kebetulan istilahnya dokter nih. Oh iya, kebetulan dia juga seorang influencer, Dokter Reza Al-Fatih. Iya. Beliau itu residen neurologi. Di Sulawesi Selatan? Iya. Baik, waduh, banyak sekali. Kalau yang fakultas kedokteran itu dia kerja di BKKBN, Kak, pusat. Kalau apa tadi? Yang dosen fakultas kedokteran. Beliau itu bidang remajanya pusat nasional. Di BKKBN? Iya. BKKBN pusat. Saya sering-sering tuh lewat BKKBN yang di Veteran kan? Iya, di Veteran. Waduh. Saya juga kalau biasa lihat Instagramnya Yuna sering-sering tuh jalan-jalan ke BKKBN, sering-sering berkunjung. Selain mungkin istilahnya karena duta kan mungkin ada kaitannya dengan perkantoran BKKBN. Tapi selain itu mungkin saya selalu melihat juga Yuna itu sering masuk TV. Selain itu mungkin aktivitas Yuna yang sering kunjungannya tuh kemana sebagai duta genre? Apa Kak? Aktivitas apa? Kan gini, Yuna kan selalu nih ke Petrani di BKKBN karena kan istinya ada nih. Selain ke BKKBN kan saya selalu lihat Yuna dengar suara Yuna di radio, terus juga di TV-TV dan lain-lain. Nah, selain itu mungkin Yuna punya sebagai duta genre punya aktivitas kunjungan kemana-mana saja, mungkin ketemu dengan bupati atau mungkin ke sana ke sini kemana? Oh, jadi kalau masalah pergi-pergi itu ya palingan kita berkunjung ke sekolah-sekolah misalnya, terus ya yang paling penting itu sih Kak, pasti banyak berkunjung ke sekolah karena kan anak sekolah kan banyak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMP itu kan mereka semua remaja. Jadi kita pasti datang mengedukasi anak-anak remaja. Terus misalnya kita kerjasama dengan pihak begitu media misalnya, kita juga bisa jalan-jalan sambil mengedukasi ke kampus-kampus misalnya kalau sebagai duta genre, ya ke kampus-kampus memberikan edukasi. Kita juga bisa yang itu juga Kak, kita juga sering masuk ke yayasan kanker, yang disabilitas. Jadi
banyaklah kerjasamanya karena kan genre itu tidak hanya kerjasama dengan kalau saya sendiri kegiatan saya sendiri itu kegiatannya itu tidak hanya anak genre saja, remaja-remaja saja, tetapi menurut saya itu relasi kan sangat penting. Jadi siapapun yang mengajak kita kerjasama ya kenapa tidak? Ini kan namanya kita juga sebagai pemudanya Indonesia, begitu kan generasinya Indonesia, jangan memutuskan hubungan dengan siapapun, tapi bertemanlah dengan siapapun, gitu kan? Karena relasi juga sangat perlu, jangan diperlukan bagi kita, seperti itu Kak. Jadi sering kunjungan ke berbagai, tapi sekarang karena pandemi mungkin jadi berkunjung sama anak lewat Zoom atau lewat. Tapi sering juga Kak, pergi ke sekolah-sekolah, tapi kan dibatasi sekali sebulan misalnya. Dan itu sana gimana, maksudnya di sana itu bakal edukasi dan yang jadi pesertanya tuh kayak gimana? Iya, jadi pesertanya itu anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Terakhir itu saya pergi ke Takalar, anak-anak SMA. Terus kita bawakan materi, kita kasih konsultasi dulu. Mereka itu masalahnya apa? Ternyata mereka galau. Nah, akhirnya langsung saya kasihkan materi toxic relationship. Jadi kayak kita itu kalau bahasanya itu kayak dokter cintanya remaja. Jadi apapun permasalahan hatinya remaja itu kita hadir. Kita konsultasi dulu masalahnya apa. Nah, nanti kita kasih materinya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka misalnya ada yang mau dikasih nikah, nah kita kasih materi tentang pernikahan dini, pendewasaan usia perkawinan misalnya. Jadi sekaligus info juga ya buat Tribuners semuanya di rumah, kita itu di mana-mana selalu mengatakan 2125. 21 usia minimal perempuan menikah, dan 25 tahun itu usia minimal laki-laki menikah. Nah, jadi di usia segitu itu baru bisa menikah ya teman-teman. Jadi di situ itu hasil riset kita bersama dokter dan seluruh tenaga medis bahwa perempuan itu baru bisa mengandung di usia 21 tahun ke atas. Laki-laki itu kan dikatakan dewasa itu ketika dia umur 25 tahun. Karena ya memang laki-laki itu harus punya pengalaman dulu, punya pekerjaan dulu, karena kan laki-laki itu adalah sebuah kepala keluarga, seperti itu. Oh, jadi yang idealnya ya, angka idealnya itu laki-laki, 21 perempuan. 21 perempuan. Saya sudah lewat 21 dan sudah siap lah Kak ya. Sudah siap. Nah, tapi kalau 24 artinya saya juga masih kategori remaja dong kalau gitu. Iya, masih remaja. Tapi kan selama kakak belum menikah itu masih remaja. Tapi kalau sudah menikah itu tidak dikatakan lagi remaja. Walaupun usianya 18 tahun misalnya, tapi kalau beliau sudah menikah, tidak dikatakan lagi sebagai remaja. Kita IRT. Rumah tangga. Aduh, jadi begitu ya Tribuners. Ternyata pembahasan kita hari ini soal remaja, apa-apa saja yang menjadi, seperti usianya 17 tahunnya Tribun Timur, kalau usia manusia, seperti tadi yang saya katakan, ini usia yang sweet 17, yang lagi masa-masa pendewasaannya, masa-masa remaja-remajanya. Peralihan, iya. Peralihan. Lalu jadi, tadi juga sudah dibahas ternyata di tingkat nasional banyak sekali masalah-masalah remaja yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi juga untuk kita bersama, orang tua tentunya yang merawat anak, mendidik anak, membesarkan anak, itu juga perlu menjadi perhatian. Terus Duta Genre juga ternyata punya berbagai program mulai dari edukasi remaja, mulai dari punya kelas-kelas tersendiri, berkunjung ke sekolah-sekolah, dan juga melakukan kelas-kelas virtual. Waduh, jadi saya jadi kayak semakin seandainya tahun ini saya sudah tidak 25 tahun, saya mungkin mau daftar jadi Duta Genre. Jadi kalau tahun ini juga masih ada pemilihan Duta Genre Sulawesi Selatan buat listeners yang di rumah mau jadi nanti generasinya Yumna, gantikan Yuna, nanti bisa langsung tadi kepoin di website www.bkkbn ya, website resminya BKKBN. Nah, kita sudah di penghujung acara. Saya ingin mungkin keharapannya Yuna nih untuk generasi muda yang menonton, Tribuners semuanya yang menonton di hari spesial, hari ulang tahun ke-17 Tribun Timur. Mungkin ada harapan dari Duta Genre Indonesia 2020.
Silakan. Mungkin ada. Jadi ya Kak, jadi harapan saya sebagai duta genre perwakilan seluruh remaja yang ada di Indonesia, harapan saya ingin melihat remaja yang ada di Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Selatan, saya ingin melihat kita semua maju. Jangan berada di zona nyaman, karena zona nyaman itu adalah jebakan. Ingat teman-teman, remaja itu ada, kita itu tidak selamanya menjadi remaja. Bakalan ada masanya kita akan menjadi orang dewasa. Dan ketika kita sudah dewasa, kita bakalan mencari pekerjaan dan bakalan membina sebuah keluarga. Dan itu pasti bakalan kita lewati semuanya. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah rencanakan mulai dari sekarang. Berencana saja belum tentu rencana kita sesuai dengan apa yang terjadi. Itu kan sesuai kehendak Tuhan lagi, kita kembali kepada Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kita punya rencana. Jadi kalau kita jatuh, kita punya jalan lagi. Tapi kalau kita tidak punya rencana, kita jatuh sudah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi saya berharap kita semua remaja yang ada di Indonesia itu tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah tua, kita tidak bisa mengulang lagi masa remaja kita. Walaupun kita mau bermake up pria sampai jadi remaja, tidak bakalan mungkin mengulang kembali waktu-waktu yang sudah kita lewati. Dan kalau kita misalnya mau menjadi seseorang yang berbeda, maka jadilah juga orang yang berbeda. Perjuangannya juga pasti berbeda. Tidak ada orang yang sukses berleha-leha, tidak ada orang sukses berada di tempat yang sama, tidak. Kalau banyak yang mengatakan prosesnya sakit, ya memang sakit. Banyak sekali orang di luar sana yang mempertaruhkan hidupnya untuk mendapatkan hal yang ingin dia dapatkan. Dan itu butuh perjuangan, butuh effort yang sangat besar. Gitu. Butuh kekuatan yang sangat besar gitu. Jadi tidak ada hal yang instan. Walaupun Anda seorang milioner misalnya, keluarga yang mewah, keluarga yang kaya, tidak, itu kita juga butuh usaha dari kita sendiri, dari diri kita sendiri juga. Dan saya mau kita semua saling membantu satu sama lain membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Jangan berada di tempat yang sama terus-menerus. Karena kita itu hebat-hebat semuanya. Jangan hebat di tempat mulu, tapi kita harus menjadikan negara kita itu menjadi negara yang maju, bersaing di kancah internasional. Iya, betul. Jadi intinya kita sama-sama terus menginspirasi lah menjadi remaja lain. Baik. Yuna sudah bersaing di tingkat nasional, selanjutnya nanti ke tingkat kancah internasional. Kita semua berdoa semoga Yuna bisa mewakili Sulawesi Selatan khususnya untuk salah satu putri yang bisa bersaing di kancah internasional. Banyak sekali hal-hal menarik tadi yang saya bisa kutip untuk Tribuners di rumah yang remaja-remaja di saat usia-usia kita masih istilahnya masih tergolong remaja, muda, jangan disia-siakan, jangan mager-mageran. Itu tuh yang biasa nih Yuna di Instagram, aduh mau gini tapi apalah daya aku hanya bisa main HP sambil baring gitu-gitu. Itu mungkin harus diubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Manfaatkan waktunya sebaik-baiknya pokoknya mulai saat ini mencari. Iya, karena setiap dari diri kita itu punya potensi. Betul. Cuman kita aja yang tidak menggali itu. Jadi harus digali, oh ternyata saya sukanya di bidang ini, ternyata saya sudah sukanya di bidang ini. Fokusi, terus belajar, cari referensi, cari kawan, saling sharing bersama teman, agar kita menjadi dewasa. Nanti dewasanya kita bisa memberikan yang terbaik untuk negeri ini, terutama untuk Indonesia. Nah, Yuna, terima kasih banyak waktunya. Kalau begitu Yuna sudah menemani kita berbincang di hari spesial ulang tahun Tribun Timur yang ke-17, ulang tahun ke-17 Tribun Timur tahun ini, tanggal 9 Februari 2020. Saya juga doakan semoga Tribun Timur juga semakin sukses selalu, Kak. Amin, amin. Pokoknya jadi media nomor 1 lah di Indonesia, Tribun Timur. Baik. Terima kasih Yuna atas Ya, waktunya. makasih juga Kak. Bincang-bincang mengedukasi, ternyata begini nih duta genre, ternyata begini nih kalau mau jadi duta genre. Ternyata ini nih masalah-masalah di remaja yang jadi pembahasan atau dan jadi fokus pemerintah dan juga kita semua.
Terima kasih Yuna, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Dan banyak, Kak. baik, semoga kita semuanya tetap sehat selalu. Dan saya kembali ingatkan kepada Tribuners dimanapun berada, tetap mematuhi protokol kesehatan Tribuners. Harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jangan kita, kalau misalnya tidak ada yang penting-penting deh, mending stay di rumah aja deh kalau gitu. Kalau kecuali ada yang mendadak dan penting itu baru keluar. Tapi kalau tidak ada mendadak, kita di rumah saja. Belajar sekarang juga, Yuna, tidak harus ketemu langsung nih, bisa lewat virtual. Sekarang teknologi sudah semakin wow, jadi Tribuners bisa mencari informasi, menggali informasi juga dari rumah aja. Oke, terima kasih sekali lagi, udah 3 kali nih terima kasihnya nih. Terima kasih. Nah, Ya, dan saya juga makasih Tribuners, banyak untuk Kak Ririn karena udah banyak belajar juga hari ini, bisa berbagi bersama Kak Ririn, dan intinya suka sekali deh sama Tribun Timur karena selalu membawakan media-media yang sangat bagus sekali untuk kita bisa baca dan dengarkan. iya baik, terima kasih. Kita peluk jauh dulu dong. Oke. Oke, Tribuners, itu tadi dia perbincangan kita bersama Yuna, Duta Genre Indonesia dan juga Duta Genre Sulawesi Selatan 2020. Dan Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program acara Ngobrol Virtual. Jangan lupa saksikan program acara lainnya di hari spesial 17 tahun Tribun Timur. Hanya di YouTube channel, Facebook, dan juga Instagram, serta sosial media lainnya Tribun Timur. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan sampai jumpa di program Tribun Ngopi selanjutnya. Dadah guys, terima kasih Kak. Terima kasih Yuna. Sehat.